Hari ini kita bakal ngebahas tentang Korea Utara, sebuah negara yang sampai saat ini masih menerapkan kebijakan politik sosialisme yang mengadaptasi dari konsep politik komunisme. Walaupun sekarang kondisinya udah cukup berbeda gitu ya, mulai ada turis, mulai ada pengunjung dari negara lain yang datang ke sana, tetapi peraturannya masih cukup ketat karena ada beberapa peraturan seperti misalnya kayak nggak boleh foto sembarangan, nggak boleh datang ke tempat-tempat yang dianggap sakral di sana. Pokoknya nggak sebebas yang dibayangkan lah. Terus ada aturan yang benar-benar ketat, yaitu tidak boleh mendokumentasikan, baik itu video atau foto, kondisi militer di sana, kemiskinan di sana, dan hal-hal lainnya yang mereka anggap tabu. Kalau ada yang melanggar, mungkin untuk peringatan pertama nih, kalau mereka lagi baik gitu ya para petugasnya, kalian hanya diminta untuk menghapus data-data dari dokumentasi tersebut. Tetapi kalau mereka lagi nggak bersahabat, nah itu bisa-bisa kalian ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Dan penjara Korea Utara merupakan salah satu penjara terkejam yang ada di muka bumi. Orang boleh masuk ke Korea Utara, tetapi warga Korea Utara tidak boleh keluar dari negara tersebut. Maka dari itu, kita pasti sering mendengar adanya pemberitaan tentang warga negara Korea yang berhasil melarikan diri dari negara tersebut, yang mana biasanya mereka nyebrang atau melarikan diri ke negara tetangga yang masih saudara tetapi bermusuhan, yaitu Korea Selatan. Dan biasanya orang-orang yang berhasil kabur dari Korea Utara ini akan ditampung di sebuah tempat penampungan yang disediakan oleh pemerintah Korea Selatan. Jadi, hari ini kita bakal ngebahas tentang kisah dramatis yang dialami oleh seorang warga negara Korea Utara yang berhasil kabur dari negara tersebut. Cerita ini berasal dari seorang perempuan yang bernama Park Song-mi yang sengaja berencana untuk kabur dari sana karena ingin bertemu dengan sang ibu, yang mana ibunya ini sudah sejak lama berhasil kabur dari Korea Utara. Jadi dia pengen nyusul ibunya. Oke, kita langsung masuk ke dalam cerita kaburnya Park Song-mi dari Korea Utara. Park Song-mi ini adalah salah satu dari sekian banyak warga negara Korea Utara yang berhasil kabur dari negara itu. Song-mi bersama dengan ayahnya dan juga ibunya yang bernama Myung-hui pernah sebelumnya mencoba untuk kabur ketika Song-mi ini masih sangat kecil, yaitu usianya masih 4 tahun di masa itu. Yang mana upaya untuk melarikan diri ini adalah ide dari sang ibu, yaitu Myung-hui. Tidak banyak cara yang bisa mereka lakukan untuk kabur dari negara yang benar-benar terisolasi tersebut. Salah satunya ya dengan cara yang sangat-sangat manual lah gitu ya, yaitu mereka mengendap-endap alias berjalan secara sembunyi-sembunyi agar tidak tertangkap oleh petugas penjaga perbatasan yang ada di Korea Utara. Nah, petugas perbatasan ini berada di setiap sudut negara tersebut, jadi benar-benar nggak bisa kabur sebenarnya. Nah, di saat itu Song-mi yang masih kecil digendong di punggung sang ibu, yaitu Myung-hui, dan akhirnya mereka berhasil kabur dari Korea Utara. Song-mi dibawa oleh Myung-hui untuk kabur sampai ke Cina. Nah, sesampainya di Cina, ada kerabat mereka di sana sehingga mereka bisa bersembunyi di sebuah peternakan babi milik kerabatnya tersebut. Nah, namun di saat itu mereka sadar kalau sebenarnya mereka tidak sepenuhnya aman. Walaupun sudah berada di beda negara, tetapi Cina itu adalah negara sekutu Korea Utara, yang mana kemungkinan pihak pemerintah Korea Utara sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah Cina untuk mencari imigran-imigran asal Korea Utara yang berhasil kabur dari negaranya secara ilegal. Dan benar aja, singkat cerita, pihak imigrasi dan kepolisian Cina itu berhasil menangkap Myung-hui dan juga Song-mi. Dan di saat itu, mereka ditemukan sedang bersembunyi di sebuah peternakan babi. Saat mereka ditangkap, Myung-hui, ibunya, beserta ayahnya Song-mi, itu memohon kepada polisi Cina untuk tidak dikirim kembali ke Korea Utara. Bahkan kerabat mereka ikut membela dengan mengatakan bahwa saya sebagai gantinya, kata mereka di saat itu. Si polisi Cina ini memang kejam banget, mereka nggak peduli. Kerabat dari keluarga Myung-hui ini sampai dipukul hingga luka-luka dan babak belur karena dianggap ikut campur dan menghalang-halangi polisi Cina untuk menangkap imigran ilegal tersebut. Dan yang menyedihkannya adalah Song-mi dan keluarganya harus menerima kenyataan kalau mereka harus dikirim kembali ke Korea Utara. Di saat itu, kedua orang tuanya tangannya sampai diborgol dan mereka dibawa ke salah satu kamp penjara yang terkenal
terkenal di Korea Utara. Kedua orang tuanya mengalami penyiksaan, sementara Songmi itu karena masih di bawah umur, masih kecil, dia dikembalikan kepada keluarga besarnya, yaitu kakek neneknya yang merupakan orang tua dari sang ayah yang tinggal di daerah Musan, yaitu sebuah kota di Korea Utara yang berjarak sekitar setengah jam dari perbatasan Cina. 5 tahun berlalu semenjak Songmi berpisah dengan kedua orang tuanya dan orang tuanya dimasukkan ke dalam kamp penjara. Lalu tiba-tiba di suatu malam, entah dari mana datangnya, secara mengagetkan, ayah dari Songmi tiba-tiba muncul di depan Songmi. Yang mana di saat itu Songmi sedang tidur di kamarnya, yang kemudian ayahnya ini langsung memeluk Songmi. Songmi pun kaget sekaligus bahagia karena ayahnya sudah keluar dari penjara. Nah, namun lagi-lagi hal ini hanya kebahagiaan sementara yang dirasakan oleh Songmi, karena ternyata 3 hari setelah dia bertemu dengan sang ayah, ayahnya meninggal dunia. Seminggu setelah ayahnya meninggal, tiba-tiba Myung Hui, ibunya, itu dibebaskan dari penjara. Dan di saat itu, Myung Hui langsung menuju ke rumah mertuanya untuk menemui sang anak, Songmi. Dan sambil menangis, Songmi ini menjelaskan kalau ayahnya sudah meninggal dunia. Mendengar hal itu, Myung Hui jadi putus asa. Dan hal itu membuat Myung Hui akhirnya berpikiran nekat lagi. Dia ingin mengambil keputusan yang ekstrim, yaitu ingin kembali mencoba melarikan diri lagi dari Korea Utara seorang diri. Nah, kali ini dia tidak mau mengajak Songmi karena dia takut nantinya kenapa-napa. Malam harinya dia mulai merencanakan untuk kabur. Dia kabur tepat pada malam hari atau sekitar dini hari. Di saat itu dia sudah tidak ada lagi di rumah, dan Songmi yang terbangun dari tidurnya melihat ibunya sudah tidak ada lagi di rumah, menangis sejadi-jadinya. Songmi di saat itu tidak bisa menyalahkan ibunya, karena ibunya udah putus asa dan dia nggak tahu harus berbuat apa. Dia juga paham kalau ibunya nggak ngajak dia untuk kabur kali ini karena takut Songmi kenapa-napa. Ya, kalau sebelumnya Songmi mungkin masih belum cukup umur, tapi kalau misalkan ditangkap untuk kedua kalinya, bisa jadi Songmi bakal dihukum mati gitu ya sama pemerintah Korea Utara. Lalu singkat cerita, di saat ibunya ini kabur untuk kedua kalinya, ibunya yang bernama Myung Hui tersebut berhasil kabur dari Korea Utara tanpa tertangkap, alias ya dia masih hidup. Yang ekstrimnya adalah dia ini kembali kabur dari Cina. Namun untuk kali ini dia tidak bersembunyi. Kalau sebelumnya dia sempat bersembunyi di sebuah peternakan babi yang ada di Cina, tapi untuk kali ini dia terus melakukan perjalanan masuk ke dalam hutan yang ada di Cina. Dan perjalanan dia selama di Cina itu memakan waktu hampir 1 tahun. Jadi dia tuh nomaden, benar-benar berpindah-pindah. Perjalanan dia dari Cina ini dia lanjutkan sampai ke Laos, kemudian sampai ke Thailand, lalu baru akhirnya Myung Hui ini sampai berhasil tiba di kedutaan Korea Selatan yang ada di Thailand. Sesampainya di sana, Myung Hui langsung mendapatkan perlindungan dari pemerintah Korea Selatan karena memang mereka memiliki kesepakatan untuk menempatkan warga negara Korea Utara di kamp perlindungan. Nah, setelah itu Myung Hui langsung diterbangkan ke Seoul, Korea Selatan. Setelah itu Myung Hui menetap di sebuah kota industri yang bernama Ulsan yang ada di wilayah selatan. Untuk bertahan hidup di sana, Myung Hui ini memutuskan untuk bekerja di pabrik pembuatan kapal untuk membersihkan bagian dalam kapal. Nah, selama di sana dia bekerja setiap hari tanpa adanya istirahat, dan selain untuk membiayai kebutuhannya, Myung Hui di saat itu juga menabung untuk mendapatkan uang yang banyak agar bisa membantu anaknya Songmi serta keluarganya yang lain yang masih hidup agar bisa kabur dari Korea Utara melalui perantara, yang mana perantara ini harus dibayar mahal. Setelah semua uang terkumpul, barulah Myung Hui membayar perantara untuk bisa membantu anaknya Songmi agar bisa kabur, yaitu dengan uang sebesar kalau dirupiahkan sekitar 316 juta rupiah. Di saat itu, Myung Hui langsung memberikan alamat anaknya kepada si perantara. Nah, dia juga berpesan tolong sampaikan kepada Songmi kalau ini semua yang memberikan adalah ibunya. Di saat itu, si perantara ini langsung mendatangi Songmi. Nah, Songmi di saat diberitahukan kalau
kalau dia akan dibantu untuk kabur dari Korea Utara karena ibunya sudah membayar sejumlah 316 juta rupiah. Di saat itu dia kegirangan, dia sampai senang sekali dan lompat-lompat, geng. Di saat itu dia tidak menyangka kalau ibunya masih ingat dengan dia, gak lupa dengan dia, dan berusaha untuk membawanya kabur juga keluar dari Korea Utara. Dan Songmi di saat itu mulai membayangkan dia akan segera keluar dari segala penderitaan yang ada di Korea Utara. Lalu, singkat cerita, si perantara ini akhirnya langsung membawa Songmi untuk kabur dengan jalur yang sudah mereka tentukan. Dan di saat itu, selama perjalanan sangat-sangat lancar. Songmi berhasil dibawa keluar dari Korea Utara dan sampai Cina. Songmi pun menyeberangi sungai Yalu yang ada di Cina. Dan selama perjalanan, mereka sembunyi-sembunyi. Nah, selama pelarian Songmi bersama si perantara yang dibayar oleh Myung Hui ini, mereka itu kabur secara sembunyi-sembunyi dan berpindah lokasi pada malam hari. Dan cara ini sangat efektif untuk menghindari mereka bisa tertangkap oleh para petugas perbatasan. Dan setelah itu, mereka berhasil menaiki sebuah bis untuk pergi ke negara Laos. Sesampainya di Laos, mereka beristirahat di sebuah gereja dan keesokan harinya barulah mereka menuju ke kedutaan Korea Selatan. Di saat itu, seperti sebelumnya, Korea Selatan yang memang sudah sepakat untuk membantu orang-orang yang kabur dari Korea Utara, itu langsung berencana untuk menerbangkan Songmi ke pusat penampungan yang ada di Korea Selatan. Nah, tapi di saat itu, Songmi sempat menginap terlebih dahulu selama 3 bulan di kedutaan Korea Selatan. Jadi dia nggak langsung terbang. Lalu singkat cerita, setelah 3 bulan, barulah dia diterbangkan, dan sesampainya dia di Korea Selatan, Songmi sempat menghabiskan waktu berbulan-bulan di tempat penampungan yang juga menjadi tempat penampungan bagi warga negara Korea yang lain yang kabur keluar dari Korea Utara. Dan proses Songmi selama dia kabur dari Korea Utara dan sampai ke Korea Selatan itu sama seperti sang ibu, memakan waktu hampir 1 tahun lamanya. Setelah penantian yang lama, Songmi pun bertemu dengan sang ibu yaitu Myung Hui. Dan di saat itu, Myung Hui sambil menangis itu menjelaskan kepada anaknya Songmi kalau dia selama ini tuh nggak berniat untuk meninggalkan anaknya itu. Dia beralasan kenapa dia pergi duluan karena di saat pelarian keduanya ini dia itu dibantu oleh perantara. Berbeda dengan pada pelarian pertama ketika mereka bertiga kabur ke Cina. Nah itu kan mereka benar-benar kabur sendiri mengendap-endap. Tetapi kalau pakai perantara ini tidak mengizinkan anak kecil dibawa untuk kabur karena nanti bakal ngerepotin dan juga bakal ketahuan. Nah makanya Myung Hui menunggu sekian tahun agar Songmi bisa besar terlebih dahulu. Setelah cukup umurnya barulah dia membayar perantara untuk membawa kabur Songmi. Dan itulah dia cerita tentang orang yang kabur dari Korea Utara dan bagaimana kondisi di Korea Utara yang sangat-sangat muram tersebut.